Manusia yang bunuh Tuhan itu pasti lebih kuat dan berkuasa daripada Yesus. Sekilas pernyataan itu terdengar pintar, logis, bahkan agresif. Tapi hari ini kita akan bongkar satu persatu. Karena pertanyaannya bukan mengapa Yesus bisa dibunuh, tapi kenapa Yesus membiarkan dirinya dibunuh. Dan setelah kita memahami ini, salib tidak lagi terlihat sebagai kelemahan. Justru salib adalah strategi ilahi yang jauh lebih besar daripada logika manusia. Pertama, logika dasar. Dalam kehidupan sehari-hari, kita tahu tidak melawan bukan berarti tidak mampu. Diam bukan berarti kalah. Membiarkan bukan berarti lemah. Contohnya sederhana. Seorang petinju profesional bermain dengan anak kecil umur 5 tahun. Apakah dia bisa menang hanya dengan 1 pukulan? Jawabannya tentu bisa. Tapi kalau dia justru sengaja membiarkan dirinya dipukul oleh anak kecil itu, apakah itu berarti si anak lebih kuat? Jawabannya tentu tidak. Itu berarti ada alasan dia menahan kekuatannya. Ya, begitulah Tuhan Yesus. Dia tidak mati karena tidak mampu melawan. Dia mati karena dia memilih untuk tidak melawan. Bagian kedua, bukti bahwa Yesus bisa menghindar, tetapi dia tidak mau. Yesus bukan pertama kali ingin dibunuh saat penyaliban. Ada beberapa percobaan pembunuhan sebelumnya, dan semuanya gagal. Bukan karena penyerangnya lemah, tetapi karena Yesus berkuasa penuh atas waktunya. Dalam Lukas 4 ayat 29-30, percobaan pembunuhan di tebing. Mereka bangun, lalu menghalau Yesus keluar kota dan membawa dia ke tebing gunung tempat kota itu terletak untuk melemparkan dia dari tebing itu. Tetapi ia berjalan lewat dari tengah-tengah mereka lalu pergi. Ini terjadi di Nazaret, kampung halaman Yesus. Yesus baru saja membaca nubuatan dari Yesaya 61 tentang Mesias dan berkata, "Hari ini genaplah nas ini." Orang Yahudi sangat tersinggung karena Yesus yang mereka kenal sebagai anak tukang kayu menyatakan dirinya sebagai Mesias. Bagi mereka itu adalah penghujatan. Dan menurut tradisi Yahudi, penghujatan setara dengan hukuman mati. Tapi ketika mereka hendak membunuh dia, Yesus begitu saja berjalan melewati mereka. Ini bukan kebetulan, tetapi itu adalah otoritas. Ada juga di dalam Yohanes 8 ayat 59. Dicoba dilempar batu. Lalu mereka mengambil batu untuk melempari dia, tetapi Yesus menghilang dan meninggalkan bait Allah. Dalam pasal ini Yesus menyatakan sesuatu yang sangat kontroversial. Dikatakan bahwa, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya sebelum Abraham jadi, aku telah ada." Kalimat "aku ada" adalah nama Allah dalam perjanjian lama, yaitu Yahweh. Yesus sedang menyatakan dirinya sebagai Allah. Bagi orang Yahudi, itu adalah penghujatan paling berat. Dan hukum Taurat bilang, penghujat harus dilempar batu sampai mati. Yang diambil dari Imamat 24 ayat 16. Siapa yang menghujat nama Allah, pastilah ia dihukum mati dan dilontari dengan batu oleh seluruh jemaah itu, baik orang asing maupun orang Israel asli. Bila ia menghujat nama Tuhan, haruslah dihukum mati. Secara logika sosial, Yesus seharusnya mati di tempat itu. Tetapi mereka tidak bisa menyentuh dia. Ada juga di dalam Yohanes 7 ayat 30, upaya penangkapan oleh pemimpin agama. Mereka berusaha menangkap dia, tetapi tidak ada seorang pun yang menyentuh dia, sebab saatnya belum tiba. Ini terjadi pada hari raya Tabernakel, perayaan paling penting umat Yahudi. Saat itu Yesus mengajar dengan otoritas yang luar biasa, dan banyak orang mulai percaya kepadanya. Para pemimpin agama takut kehilangan pengaruh, status, dan kontrol sosial. Mereka ingin menyingkirkan Yesus bukan karena bukti salah, tapi karena ancaman terhadap kekuasaan. Namun tetap, mereka tidak bisa menangkap dia.
Mereka tidak dapat menyentuh dia, bukan karena lemah, tapi karena Yesus belum mengizinkannya. Ketiga, Yesus berkuasa atas hidupnya sendiri. Ayat yang paling penting untuk mematahkan pernyataan bahwa Yesus dibunuh secara paksa dalam Yohanes 10 ayat 18, tidak seorang pun mengambilnya daripadaku, melainkan aku memberikannya menurut kehendakku sendiri. Aku berkuasa memberikannya dan berkuasa mengambilnya kembali. Inilah tugas yang kuterima dari Bapakku. Yesus berkata, nyawaku tidak dirampas. Aku yang memberikannya dan inilah keputusanku. Artinya, penyaliban bukan tragedi, tetapi keputusan. Keempat, Yesus bisa memanggil pasukan surga. Saat Yesus ditangkap, Petrus mencoba melawan. Tapi Yesus menghentikannya dan berkata, dalam Matius 26 ayat 53, atau kau sangka bahwa aku tidak dapat berseru kepada Bapakku supaya ia segera mengirim lebih dari 12 pasukan malaikat membantu aku? Satu malaikat dalam perjanjian lama mampu membunuh 185.000 tentara dalam semalam. Dalam 2 Raja-Raja 19 ayat 35. Dan kalau Yesus mau, seluruh pasukan salib itu tidak akan pernah menyentuh dia. Tetapi dia tidak memanggil bantuan, bukan karena dia tidak mampu, tetapi karena dia datang memang untuk mati. Kelima, kenapa Yesus memilih mati? Jawabannya ada dalam nubuatan ratusan tahun sebelum Yesus lahir. Dalam Yesaya 53 ayat 5, tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Dia diremukkan karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya, dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Salib bukan kekalahan. Salib adalah rancangan keselamatan, pengorbanan sukarela, dan pembayaran dosa manusia. Yesus tidak mati karena dikalahkan manusia. Dia mati karena manusia tidak bisa menyelamatkan dirinya sendiri. Keenam, kebangkitan, yaitu puncak bukti. Jika cerita berhenti di salib, maka kritik itu benar. Yesus hanyalah korban. Tetapi 3 hari kemudian kubur itu kosong. Dalam Lukas 24 ayat 6, ia tidak ada di sini. Ia telah bangkit. Ingatlah apa yang dikatakannya kepada kamu ketika ia masih di Galilea. Dan Rasul Paulus berkata dalam 1 Korintus 15 ayat 14, tetapi andai kata Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah pemberitaan kami dan sia-sia jugalah kepercayaan kamu. Kebangkitan Yesus adalah bukti kemenangan atas maut. Bukti bahwa dia bukan nabi biasa. Bukti bahwa ia bukan mati karena kalah. Tidak ada tokoh sejarah, nabi, ataupun pemimpin spiritual yang menubuatkan kematiannya. Mati persis seperti nubuatan, lalu bangkit seperti yang dia katakan. Hanya Yesus saja, the one and only. Jadi ketika seseorang berkata, manusia membunuh Tuhan, berarti manusia lebih kuat. Jawabannya adalah manusia tidak membunuh Tuhan. Yesus menyerahkan nyawanya secara sukarela. Salib bukan bukti kelemahan, tetapi bukti kasih dan rencana penebusan. Dan kebangkitannya membuktikan bahwa ia Tuhan yang hidup.